Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita mempelajari materi jarak titik ke garis, dan titik ke bidang. Jarak pada bangun ruang. Ilustrasi. Tiang bendera yang digunakan pada saat Anda mengikuti upacara adalah sebuah model suatu garis tegak lurus terhadap suatu bidang. Tiang bendera sebagai garis dan tanah lapang sebagai bidangnya. Model lain, garis tegak lurus bidang adalah dua buah segitiga siku-siku yang berdiri tegak pada sebuah bidang, sedangkan salah satu sisinya diimpitkan. Lihat gambar berikut. Definisi. Jarak lambangnya D antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik tersebut. Jarak antara titik A dan B adalah, perhatikan pada gambar, ruas garis D yaitu panjang garis AB. Definisi. Jarak antara titik A dan garis H adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus terhadap garis H. Perhatikan gambar, melalui A buat garis tegak lurus H. Contoh 1. Diketahui kubus ABCDEFGH. Jika panjang rusuk A cm, tentukan jarak titik H ke garis AC. Jawab. Kita gambar kubusnya dulu dan titik dan garis yang diketahui. Langkah pertama, buat bidang yang melalui titik H dan garis AC. Maka diperoleh bidang ACH. Langkah berikutnya, segitiga ACH sama sisi, maka HP adalah tinggi segitiga ACH, di mana P titik tengah AC. Jadi HP tegak lurus AC. Jarak titik H ke garis AC adalah garis HP. Maka kita cari panjang HP dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu HP kuadrat sama dengan HD kuadrat ditambah DP kuadrat. Kita substitusi, HD-nya adalah A, DP tadi adalah setengah diagonal sisi, yaitu setengah akar 2A. Sama dengan A kuadrat ditambah 2/4 A kuadrat. Sama dengan 6/4 A kuadrat. Jadi HP akar 6/4 A kuadrat sama dengan setengah akar 6A. Jadi jarak titik H ke garis AC sama dengan setengah akar 6A cm. Definisi. Jarak antara titik A dan bidang V adalah panjang ruas garis yang tegak lurus menghubungkan titik tersebut dengan bidang. Ruas garis D yang tegak lurus bidang V adalah jarak antara titik A dan bidang V. Perhatikan pada gambar anak-anak. Definisi. Garis H dikatakan tegak lurus bidang V
Jika dan hanya jika garis H tegak lurus pada dua garis lurus yang melalui titik potong garis H dengan bidang V. Diperlihatkan pada gambar H tegak lurus bidang V. Jika dan hanya jika H tegak lurus M, H tegak lurus N, di mana MN adalah dua garis berpotongan pada bidang V. Contoh 2. Diketahui kubus ABCDFGH, buktikan bahwa garis AC tegak lurus terhadap bidang BDHF. Jawab. Kita gambar dulu yang diketahui, garis dan bidangnya. Bukti. Langkah pertama, AC dan BD diagonal persegi ABCD. Maka AC tegak lurus BD. Langkah kedua, buat garis PQ di mana PQ pada BDHF sejajar AE dan AE tegak lurus AC. Maka AC tegak lurus PQ. Nah, AC tegak lurus pada dua garis yang berpotongan, sehingga disimpulkan AC tegak lurus bidang BDHF. Contoh 3. Diketahui soal sebagai berikut. Jawab. A. Jarak titik A ke bidang BDE. Kita gambar dulu dengan titik A dan bidang BDE yang diketahui. Melalui titik A, buat garis tegak lurus bidang BDE. Lihat gambarnya. Maka AP tegak lurus BDE. Berikutnya, AP berarti tinggi limas segitiga sama sisi ABDE. Jadi, jarak titik A ke bidang BDE adalah garis AP. P titik berat segitiga BDE. Titik berat segitiga sama sisi. Jika AO titik beratnya, maka AO banding OD sama dengan 2:1. Sehingga AP kita cari dengan menggunakan teorema Pitagoras, bahwa AP kuadrat sama dengan AE kuadrat dikurangi PE kuadrat. AE tadi panjangnya A, PE adalah 2/3 OE. Kita substitusikan anak-anak, di mana OE kita cari dulu, yaitu OE kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah AO kuadrat. AE-nya A, AO itu adalah setengah AC, setengah diagonal sisi. Maka sama dengan A kuadrat ditambah setengah akar 2A dalam kurung kuadrat. Sama dengan A kuadrat ditambah 2/4 A kuadrat diperoleh 6/4 A kuadrat. Jadi OE adalah akar 6/4 A kuadrat sama dengan setengah akar 6A. OE kita substitusikan setengah akar 6A, kemudian disederhanakan, diperoleh A kuadrat dikurangi 6/9 A kuadrat sama dengan 3/9 A kuadrat. Jadi AP sama dengan 1/3 akar 3A sama dengan 1/3. Nah, A akar 3 adalah diagonal ruang. Jadi AP sama dengan 1/3 diagonal ruang. Jadi jarak titik A ke bidang BDE adalah 1/3 akar 3A cm. B.
jarak titik G ke bidang BDE. Kita gambar dulu anak-anak. Nah, tadi sudah dibuktikan bahwa AP itu sepertiga diagonal ruang, sehingga AG tegak lurus BDE. Jadi, jarak titik G ke bidang BDE adalah PG, di mana AP tadi sama dengan sepertiga diagonal ruang. Jadi, PG sama dengan 2/3 diagonal ruang. PG itu AG dikurangi AP sama dengan 2/3 AG sama dengan 2/3 AG-nya adalah akar 3A. Jadi jarak titik G ke bidang BDE adalah 2/3 akar 3A cm. C. Jarak titik B ke bidang ACF. Kita gambar dulu anak-anak. BACF adalah 5 segitiga sama sisi. Maka tadi sudah dibuktikan bahwa BH tegak lurus ACF. Jarak titik B ke bidang ACF adalah BP. Mana BP sama dengan sepertiga diagonal ruang. Jadi sama dengan sepertiga akar 3A. Jadi jarak titik B ke bidang ACF adalah sepertiga akar 3A cm. Kesimpulan. Pada kubus ABCDEFGH, perhatikan gambarnya anak-anak. BDE dan CFH adalah segitiga sama sisi, di mana BDE sejajar CFH. Diagonal ruang AG, lihat pada gambar. AG tegak lurus BDE, AG juga tegak lurus CFH. Perhatikan pada gambar. AG terbagi menjadi 3 bagian yang sama, sehingga AP sama dengan PQ sama dengan QG sama dengan sepertiga diagonal ruang. Latihan soal, kerjakan latihan soal berikut anak-anak di buku tugas kalian, dan hasilnya kalian foto, kirim di link yang sudah diberikan. Demikian anak-anak, jumpa lagi pada materi jarak garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.